Kesalahan fatal para pemula yang berakibat hilangnya nyawa atau berakibat kematian ya. Wajib hukumnya untuk memperhatikan apa aja yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan kalau punya senapan angin. Bila sebelumnya saya sudah membahas istilah-istilah senapan yang mungkin nggak diketahui orang awam atau nggak diketahui pemburu pemula, kali ini saya mau membahas kesalahan fatal para pemula yang berakibat hilangnya nyawa atau berakibat kematian ya. Nah, ini adalah sebuah peringatan yang harus di-concern ya, harus benar-benar diperhatikan. Kalau senapan ini adalah sebuah barang yang bisa berpotensi bahaya kalau kita nggak bisa menggunakannya ya. Karena apa? Karena di senapan ini kita pompa tekanan tinggi dan bisa menyakiti sesuatu karena kita nembak sasaran itu kadang bisa bengkok, nembak kaca bisa pecah. Jadi yang pasti kalau nembak terkena badan manusia juga pasti terluka ya. Jadi senapan ini adalah barang yang berbahaya kalau kita nggak bisa pakai atau kalau kita nggak bisa manfaatkan. Oleh karena itu, bagi kalian semua yang mungkin punya senapan angin, mau beli dan mungkin baru beli, itu wajib hukumnya untuk memperhatikan apa aja yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan kalau punya senapan angin. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu contohnya ini adalah memompa senapan angin. Itu yang paling krusial, yang paling pokok dan yang paling sering terjadi di situ. Terjadi gimana? Memompa senapan angin terlalu over capacity, over pressure, senapannya nggak kuat, meledak, melukai orang, mati, masuk berita, merugi karena banyak penjual yang akhirnya nggak banyak orang awam yang nggak mau beli senapan lagi, takut nggak jelas hanya karena satu kesalahan yang mungkin bisa dicegah atau nggak mungkin memang sudah bisa dicegah. Jadi sini ya, untuk senapan angin ini dia punya yang namanya itu kapasitas maksimum, ada juga kapasitas aman. Contohnya seperti senapan ini, dia punya max pressure di 2700. Dan di manometer ini dia tertera 4000 PSI. Ini yang perlu dipahami ya. Kalau di manometer ini ada 4000 PSI, bukan berarti senapannya ini kuat menanggung angka segitu. Karena 4000 PSI ini hanyalah tekanan yang bisa dihandle manometer. Belum tentu bisa dihandle oleh senapannya. Ini juga harus diperhatikan karena pasti banyak yang nggak paham ya. Oh, 4000 PSI pasti bisa dipompa 4000. Salah ya. Anda harus tanya ke penjualnya atau minimal cari di sini. Di sini di chambernya ini sudah tertulis ya. Contohnya ini. Warning 177 kaliber atau 4,5 kaliber dan maksimal pressure di 2700 PSI. Nah, itu bahkan hampir 50%-nya dari manometer ini malah. Jadi itu adalah sebuah tegangan angin atau tekanan angin yang bisa dihandle oleh senapan ini. Dan di bawah 2700 itu masuk tekanan aman. Apakah kita harus memompa di angka segitu? Nggak harus ya. Justru kalau ada peringatan seperti itu, kita pakai 2700 itu sejarang mungkin atau sedarurat mungkin, jangan dipakai terus. Karena maksimal pressure itu cukup membuat senapannya ini bekerja keras, silsilnya cukup tertekan yang nanti secara umur dia kurang baik kalau kita terlalu sering pakai di tekanan maksimal. Makanya kalau kita lihat video senapan angin itu pasti ada dua ya, tekanan maksimal dan tekanan aman. Nah, saya rekomendasikan dipompa di tekanan aman saja. Kalau di sini maksimalnya 2700 dan amannya itu di 2500 ya. Itu sudah cukup untuk berburu. Lalu yang kedua, selain overpressure atau memompa berlebihan, terkadang kita nggak concern kepada kondisi senapan kita. Kalau sudah berumur ya, sudah lebih dari setahun, coba dicek silsilnya, sambungan-sambungannya, apakah ada oblak atau gimana. Itu harus wajib juga dicek berkala ya. Menyimpannya juga kita harus berhati-hati. Kalau kita menyimpan di tempat lembab, misalkan dari luar ada karat-karat gitu, nah itu dalamnya wajib untuk dirawat juga, dicek dulu apakah sudah dol atau enggak. Kalau mungkin sudah dol, akibatnya walaupun dipompa aman,
itu ada kebocoran ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kalau apes bisa meledak juga. Jadi selain mengisi senapan juga harus memperhatikan kondisi senapannya ya. Lalu berikutnya itu tentang SOP menembakkan senapan ya. Saya pernah lihat berita ada salah tembak kena warga atau kena temannya gitu sampai meninggal. Nah, senapan ini adalah senjata, ya nggak senjata sih, adalah alat yang berbahaya. Kalau misalkan teman-teman di sana yang mungkin masih muda-muda itu ya nganggap senapan ini mainan gitu, diarah-arahkan ke temennya atau mungkin di kebun nggak disurvei dulu di sana ada orang atau enggak, ada warga atau enggak, asal nembak aja, nanti kena kepala nggak tahu. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Misalkan di kebun mau berburu, coba lihat sekitar ada warga nggak, pastikan benar-benar nggak ada warga, dan pastikan tempat yang kita arahkan laras tadi sudah clear. Walaupun di teleskop kita nggak ngenai kepala ya, tapi bisa aja mimis itu kadang bisa fail, bisa belok. Kadang kalau kita masukin pas penyok atau pas nggak bagus kena pasir, bisa belok dan di luar prediksi. Itu yang nggak diinginkan. Itu adalah hal-hal kesalahan fatal lain yang konsekuensinya sangat berbahaya dan wajib diperhatikan ya. Jadi dari sini semuanya yang menonton video ini saya harap lebih berhati-hati dan lebih berwaspada saat pakai senapan angin. Dan pastikan Anda sudah cukup usia saat membeli senapan angin, karena senapan angin ini bukan alat yang bisa dikendalikan oleh bocil gitu ya. Harus minimal usia dewasa 21 tahun ke atas. Nah, di samping itu ada beberapa kesalahan yang mungkin ini saya anggap agak lucu juga ya. Ini tentang tabung, biasanya tabung 500 cc, 300 cc, 360 cc. Itu terkadang orang anggap dari tabung itu anggap tekanannya yang semakin besar tabungnya semakin bisa dipompa tekanan tinggi. Itu salah ya. Jadi tabung ini hanyalah sebuah ruang yang menampung angin, tapi kalau tekanannya, stresnya itu tetap sama walaupun ruangannya itu besar. Hanya aja kalau tabung lebih besar itu lebih banyak bukan berarti lebih tinggi tekanannya ya, hanya lebih banyak jumlahnya saja. Kalau dipakai nanti efeknya yang tabung lebih besar itu bisa lebih banyak tembakan ketimbang tabung yang kecil. Itu aja. Tekanannya sama di 2700, 2500, dan itu sudah yang mentok. Jangan mompa di atas itu, tidak direkomendasikan kecuali memang diklaim dan direkomendasikan oleh pabriknya, itu baru nanti kita sampaikan. Nah, jadi itu ya untuk peringatan-peringatan dari saya, kesalahan fatal para pemula yang mungkin berakibat fatal juga, kematian, luka serius, cacat seumur hidup, itu harus diperhatikan. Dan ngomong soal senapan ini, di sini juga jangan lupa kita ada potongan harga dari 55 menjadi 4,5 ya. Untuk detailnya gimana silakan cek di kolom komentar yang saya pin atau di kolom deskripsi, nanti akan ada detailnya di sana. Di sana kita menjelaskan kalau senapan Raider kamuflase bocap 500 cc ini dari harga 5,5 turun harga 1 juta rupiah menjadi 4,5 juta rupiah saja. Sudah bermotif letter printing, sudah lengkap fiturnya dan dapat kelengkapan lengkap juga hanya di bulan ini. Nanti untuk kapan silakan chat ke nomor WA kami dan jangan sampai ketinggalan promonya. Oke, sekian dari saya. Semoga nanti bermanfaat video ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam satu laras.